Selamat datang kembali lagi bersama Eparekren. Semoga kita diberi kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas, ya. Oke, harga emas sekarang closing di harga 2016 ya. Terus dia sempat sentuh 2000, langsung ada reject langsung ke atas ya. Langsung dia break ya. Semalam saya udah kasih tanda bahwa kelihatannya dia sudah break ya. Pada akhirnya dia mulai koreksi ke atas ya, tapi setelah kita lihat dalam candle 5 jam ya, kita lihat ya, dia selalu didorong ke bawah ya. Sempat dia naik ke 2018 sekian atau 2019, habis itu dia didorong ke bawah lagi ya dek ya. Terus ini seperti kayak button kecil aja ya. Dia di sini kayak ada base, mungkin setelah minggu depan dia akan koreksi dulu di sini, main-main dulu. Dia akan uji lagi supply di 2020 sampai 30. Di sini kan ada supply di 30, juga ada resistance ya. Jadi dia perlu naik sekitar 120 pip untuk breakout, baru bisa kelihatan bullish ya. Untuk sekarang kita lihat dia ke bearish ya, bearish dulu sementara. Untuk minggu depan ya kita lihat pasti dia bearish ya. Selama harga di supply dia tidak bisa pecah, ada potensi dia akan turun lagi ya, akan lanjut bearish ya. Kecuali dia bisa breakout di atas 2030, itu akan terjadi bullish ya, intraday jadi bullish. Sekarang masih bearish, oke. Dan kita patokan dari trendline segitiga ya, berarti ini dia cari low-nya cuma setengah agak ke sini ke 80 mungkin ya. Dari kita prediksi memang harga emas sudah jatuh sekitar 500 pip, jadi udah terbatas kali ya. Jadi kalian catat ya, kalau harga emas sudah jatuh 500 pip itu boleh ambil posisi buy atau sell ya. Ya, ibarat emas naik 500 poin, 500 pip, kalian boleh ambil sell, atau sebaliknya dengan dia jatuh 500 pip kalian boleh buy di situ ya. Di situ dia udah batas, habis itu dia mulai naik ke atas lagi, dia koreksi ke atas. Jadi anggap saja boleh main scalping ya di situ. Ya, kalau dia jatuh ke sini, wah ini kan 600 pip kan, mungkin agak jarang terjadi. Seperti ini 500 lebih udah sangat top kali ya, 500 pip ya. Terus kalau seandainya mau ambil sell ya, mungkin dia akan uji lagi 30 ini ya. Kalau kita berdasarkan trendline resistance ini, kalau harganya dia sudah cari low, dia sudah high yang cari low ya. Kalau memang low dia sini valid, dia akan cari high ya. High-nya di sini, seberapa tinggi dia akan pergi. Ini kan dia ke kanan nih. Nah, apakah dia ke 30 atau 25 atau sekian. Di sini dia ada rejection, langsung dia turun ke bawah lagi cari low, akan ketemu lagi 1990. Apakah akan terjadi begini ya, kalau kita berdasarkan candle ini ya. Kalau trendline segitiga ya, biasa saya pakai kalau dia sudah cari low dia akan cari high, setelah high dia akan cari low. Itu metode yang saya pakai ya. Kalian sering lihat aja, lama-lama kalian akan tahu cara entry. Di saat harga sudah high kita akan ambil, jenuh dia buy baru kita ambil sell. Sebenarnya kalau dia sudah jenuh sell, kita akan ambil buy di situ ya. Seperti ini kita bisa lihat trend line. Oke, ini kan uptrend ya, selama bulan Maret sampai sekarang dia uptrend terus ya. Terus ini kan high sudah ketemu, Nah, terus kemarin news itu saya lebih memilih sell. Kenapa ya? Karena saya melihat dia sudah ada high-nya, sudah valid. Pas kali dia sentuh trend lain langsung kena dorong ke bawah. Wah, berarti ini udah kuat kali ya. Ekornya juga panjang ya, sadonya. Situlah. Jadi kemungkinan news MMP ini membuat emas turun di situ. Apalagi kalau kita
ke lihat di daily bahwa ini ada bentuk kayak triple top di situ ya. Terus setelah dia di newsnya kelihatan mendukung emas, mendukung dolar ya. Oke, ini planningnya. Oke, ini saya mau bahas lagi ya. Ini saya bahas lagi seperti ini biar yang baru yang belum ngerti cara entry-nya atau apa, saya bahas kembali lagi. Oke, ini sellerisnya atau buy low-nya ini semua harga support dan resisten ya. Kalian bisa ikut pola ini entry ya. Pola ini ya tergantung kalian mau pilih mana ya. Anggap saja kalian nggak ikut selleris apa, kalian agak di harga di sini 2060 itu resisten, oke. Di bawah ini support, oke. Nah, kalian lihat kalau 2060 kalau kalian merasa dia bisa breakout ya kalian boleh buy di situ. Ya, untuk tipe yang suka main breakout. Ya, untuk yang suka main yang reversal ya boleh ambil sell kalau emang ada kelihatannya udah jenuh buy, kalian ambil sell ya. Itu semua tergantung setiap trader, dia lebih pandai lihat yang harga sudah reversal baru ambil tindakan atau sudah breakout ambil tindakan situ ya. Terus kalau seandainya kalian dia harganya sudah jatuh ke 2010, kalau dia udah dekat buy low risk, udah plan yang mau buy di sini, kalian melihat news ini sangat volatilitas ya mungkin bahaya ya, udah kalian jangan buy dulu, kalian tunggu dulu lebih bawah lebih bagus ya situ ya. Dan kalau harga sudah jatuh di 2000 ya 2000 atau berapa, terus dia sempat naik ke 2010, nah di sini kalian boleh pantau untuk trader yang suka main breakout, wah ini harga sudah dekat 2010 nih, apakah akan terjadi breakout atau tidak. Kalau untuk tipe yang suka main breakout, wah ini kemungkinan bisa breakout nih, jadi buy ya, boleh-boleh aja ya kan, ini hasilnya aja juga naik ya kan. Nah, kalau untuk tipe yang suka main reversal, kemungkinan udah jenuh buy terus dia sell ya kena SS ya di situ. Kalau kita udah punya harga entry, kita TP sama SI bisa seimbang. Daripada kita tak ada harga entry, kita hasil buy sama sell, nanti tidak seimbang. Nanti adanya kita TP cuma dapatnya $3, tapi kalau tidak sesuai sesuai analis, tidak sesuai harga, profitnya 10 pip, 200 pip, 30 pip, bahaya juga kan. Profitnya sangat banyak. Masa profitnya 100 pip, TP-nya cuma 30 pip, kan rugi ya kan. Kalau seandainya kita contoh nih, kita buy di harga support ya kan di 2000, kita TP di harga resistannya 210, kan lumayan juga kan, seimbang tuh kak. Nah, ibarat gini, mungkin selanjutnya gini, supportnya di 2000, oke kalian buy, oke resistannya di mana, di 2010, ya udah TP di 2010 kan enak. Kalau seandainya kalian buy-nya di 2005 ya, TP-nya di 2010, tapi SN-nya pasti lebih dalam lagi, 2000 di bawah 2000 kan, setidaknya 1195 ya. Kalau dibilang harga bisa jatuh aja 100 p, bahaya juga kan ya. Tuh balik kembali dengan ini ya, first enter support dan resistance ini ya. Ini saya kasih tahu ya, ini sangat penting juga loh. Jangan kalian melihat buy highest low risk gitu ya. Ini pun sama ya. Ini ada ukuran Fibonacci. Jadi ada berapa persen dia mulai ada reversal, baru dia naik lagi pullback di sini. Oke? Coba kalian pelajari ya, test dulu ya. Ini kan sinar kemarin nih, ya, kalian bisa lihat kan. Nah, sebelum kan harga buka 2049 nih, oke? Nah, ini supportnya 2035, 26, 12, 92, oke? Nah, berarti kalian melihat harga sudah jatuh, ini tembus kan? Wah, ini kan last nih, ya, ini ada kesempatan di sini, kalian pantau apakah ada terjadi reversal atau ada reject di sini. Tunggu
Oke, kalau kalian buy di sini, oke, masuk, masa udah ada break mau ke atas ya, kalian boleh TP di 2012. Di situ ada resisten, oke. Nah, selanjutnya harga 2012 dia tembus nih breakout nih. Nah, kan dia breakout. Terus dia sekarang di harga 18 nih. Nah, 18. Oke. Kalian kalau buy di sini boleh TP di 2026 kalau kan masa breakout itu kuat. Nah, oke. Sepertinya sih hanya breakout atau reverse lagi itu aja entry-nya harga, planningnya dulu. Ini balik lagi ke trader yang kalian tipe apa. Kalau kalian tipe breakout ya kalian tunggu harganya 2002 kalau sudah 2002 sudah breakout kalian boleh ambil buy TP-nya ya berapa pip 50 pip ya ER-nya berapa persen situ atau 50 SE 50 profitnya 50 ya 1/1 ya. Ingat ya, kalau untuk yang tipe suka main reverse atau reject ya harga sudah dekat 2026. Ya udah kalau merasa buy sudah jenuh ambil sell di situ. Oke. Daripada kalian nggak tahu harga mau dari mana kan. Nah, kayak gini contoh nih kalau kayak gini prong nih. Nah, kalian mau buy atau sell bahaya. SN 5 tahun di mana? Banyak apa TP mau tahu di mana kan agak susah. Maka sering terjadi namanya saat kita sell dia naik, saat kita buy dia turun. Terus di saat kita udah profit cuma dapat 30 pip ya. Tapi kalau tidak sesuai yang kita masuk ternyata dia protingnya 100 pip, 200 pip kan rugi habis waktu. Habis itu dia kembali lagi. Nah, oke. Ini harga emas. Oke, kita kembali lagi analisa. Sekarang harga emas ya mungkin butuh koreksi dulu jadi high dulu seberapa tinggi. Kalau dia jatuh berarti trend line ini sudah valid. Dia akan cari low di sini. Di sini ada boleh tunggu dia ada apa? Kalau kita lihat dia ada rejection kita boleh ambil buy. Kalau dia tembus breakout ke bawah berarti boleh ambil sell. Di sini kuncinya terakhir. Kalau kita di 4 jam ya, 4 jam ya, kita lihat ini kan sudah memang udah beres ya. Kalau berdasarkan candle kan sudah beres gitu ya. Tapi dia setidaknya dia ada perlu koreksi juga. Market dia kalau sudah low pasti akan ke atas lagi. Gak mungkin ada low terus kan. Ya, kita bisa pelajari dari history candle sebelumnya ya kan. Nah, ini kayak gini kan dia sudah naik terus ini dia rally ya, habis itu lanjut naik continue di situ. Nah, nggak ada langsung turun panjang-panjang ya, kita bisa lihat dari sini ya, semua ada high ada low. Nah, sini kita bisa pelajari ya. Ya, ini kan dia high, sudah high, sentuh dan low lagi, high lagi, low lagi, high lagi, low lagi, high lagi, low lagi. Cuma ya kalau low-nya dia biasanya setengah-tengah apa tengah jalan habis itu high lagi. Dia nggak mungkin setiap high low high gitu pas kali, pasti ada sawi dulu situ. Oke. Kalau kita dia candle 1 jam ya, kita lihat ya. Ini candle sebelumnya kan segini bodinya, sekarang dia tutup begini berarti kan lebih ke bearish. Oke, kita lihat mingguan. Nah, mingguan ya masih namanya biru, mingguan masih belum kelihatan ada bearish ya, karena dia crossnya masih biru ya. Mungkin minggu depan kita lihat apakah dia kena selanjutnya akan merah. Oke, kalau ada merah ada potensi ya dia akan ke bawah lagi, atau seperti begini dia cross biru saja merah, habis itu selanjutnya minggu depan lagi dia merah. Oke, kita cek selesai, habis itu kita cek dolar. Oke, kita lihat 1 jam, kita lihat dolar. Oke, dolar ya sekarang dia memang kalau mau bilang dia kuat naik sekarang belum ada kuat naik ya, masih belum tanda-tanda dia kuat ya, karena dolar masih dipengaruhi dengan sentimen berita artikelnya kayak bond dolar ya. Jadi ada yang takut ya, jadi mau buy takut ya di situ, jadi masih hold gitu. Dia uang segar itu masih belum berani masuk, masih tunggu kepastikan lagi. Mungkin mereka lagi tunggu inflasi kali ya. Minggu depan kan ada nih CPI, lagi nunggu mau lihat apakah si inflasi turun atau
biasa kalau inflasi naik kan lebih ke emas ya. Apalagi sekarang saya lihat kan bahwa Bank Sentral Amerika sudah tidak bisa naik suku bunga. Kalau inflasinya dia naik, jadi mereka akan menilai, wah, ekonomi S akan terjadi resesi lagi, akan terbayang-bayang lagi. Nanti mereka akan menilai eh, kalau saya si inflasi naik, mereka nggak bisa naik suku bunga, otomatis uangnya bisa alihkan ke emas di situ, ya. Tapi ada orang berhati-hati juga, nanti inflasi naik, wah ini nanti ekonominya bagus, jadi si bank sentral bisa naik suku bunga lagi. Jadi ini pasti ada sentimen ambil keputusan yang sangat sulit antara kalau dia inflasi naik, wah ya takut bank sentral mau naik suku bunga lagi. Kalau kedepannya ternyata ekonominya bagus, bisa ada terjadi emas turun. Tapi saya rasanya harus inflasi turun ya. Kalau inflasi turun, jadi harga lebih stabil sih. Nah, kita bisa lihat bahwa harga dolar ini masih dalam downtrend, masih belum ada tanda-tanda. Terus ini dia kasih dorong dikit ke bawah seperti begini, ya. Dia pun nggak bisa keluar dari uptrend. Oke, terus kita ke minyak. Oke, minyak sekarang udah bullish ya, sudah ketemu bottomnya, double bottom. Jadi saat dia akan cari namanya top, double top ya, kita ambil double top di sekitar di sini low high. Tapi sebelum itu dia harus temu dulu ini ya, kita harus wanti-wanti. Jadi bisa aja sampai sini dia kena reject juga ya di sini. Oke. Di harga di 7374 ini harga sangat berat ya. Sangat berat, dia harus breakout. Kalau dia tidak bisa breakout akan lanjut downtrend lagi. Oke, ini untuk kedepannya. Oke. Dia kan sudah, kalau nama kita dia sudah downtrend gini ya. Ya, high low high low high low high. Kalau dia sampai ke 4 kena reject, dia akan ke bawah lagi, uji lagi. Bahaya juga sih ya. Saya sih harap dia break bisa ketemu lagi 80-an. Nah, 78 80 boleh ambil lagi ya. Sekarang ini pun sudah jadi supply. Ya, tapi untuk sekarang sih lebih aman ke buy sih ya. Karena dia harga sudah sangat lower ya. Nah, sebenarnya dia ada turun, setelah keluar jadi uptrend, habis itu keluar lagi, ya kan? Tapi yang penting harga stabil aja di angka 63 sampai 83 ya. Enak, jadi totalnya sekitar 220 poin. 20 poin ya sekitar $200 ya kalau masih sampel. Kalian harus pandai hitung ya. Kalau kalian mau entry log gajah, kalian harus imbang dengan saldo. Kalau saldo kalian tipis, kalian log gajah, ini akan cari namanya MC. Oke? Kalau yang kita bahas kan udah gak ada lagi. Ya, ini sudah saya tandain ya, kalau ini MP positif, kok dolar go down. Oke? Ini catatan untuk kita ke depannya. Jadi kita bisa bandingkan news ke depannya apa hasilnya. Oke? Dan sampai jumpa, bye bye.